Salam buat Bapak Ibu setanah air, kembali lagi di channel Wanta, informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS, P3K honorer dan informasi dari pemerintah yang relevan. Bapak Ibu, sebelumnya telah disampaikan bahwa data di BKN telah diverval dan sudah bisa mulai dicek apakah Bapak Ibu bisa ikut perekrutan P3K atau CPNS di tahun 2024 ini. Namun dalam hal itu, bagi Bapak Ibu yang masih belum masuk database di BKN, namun bagi Bapak Ibu yang belum masuk di database, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan buat Bapak Ibu untuk bisa ikut pada perekrutan ASN di tahun 2024 ini. Di kesempatan ini, mari kita lihat bersama apa jalur yang ditempuh untuk bisa ikut seleksi ASN walaupun data belum ada di database BKN. Dan sebelum itu jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Diliput oleh ayobandung.com, dikatakan, tenang, honorer yang tak masuk database BKN tetap bisa jadi ASN lewat jalur khusus ini. Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2024 menjadi peluang bagi tenaga honorer yang tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara BKN untuk beralih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Azwan Anas menyatakan bahwa pendaftaran P3K 2024 kemungkinan akan dibuka pada bulan Juni atau bulan Juli. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara PPU di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang ikut membuka pendaftaran P3K 2024. Pemerintah Kabupaten PPU telah mengusulkan sebanyak 3.852 tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Penajam Pasar Utara Ahmad Usman mengungkapkan bahwa jumlah formasi yang diusulkan tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Keputusan akhir mengenai jumlah formasi yang disetujui sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Ahmad Usman menjelaskan bahwa tenaga honorer yang diusulkan adalah pegawai non-ASN dengan masa kerja lebih dari 2 tahun. Namun bagi tenaga honorer yang masa kerjanya belum mencapai 2 tahun, dia menyarankan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS 2024 asalkan masih memenuhi syarat usia maksimal. Menurut Usman, verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang diusulkan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Proses ini mencakup pengecekan kesesuaian beban kerja dan latar belakang pendidikan tenaga honorer yang bersangkutan. Hasil dari validasi ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kuota formasi P3K untuk Kabupaten Penajam Pasar Utara. Saat ini, pemerintah pusat belum mengumumkan berapa kuota formasi P3K yang akan diberikan kepada Kabupaten Penajam Pasar Utara. Proses validasi dan penetapan kuota ini penting untuk memastikan bahwa tenaga honorer yang diusulkan memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Bagi tenaga honorer yang belum memenuhi syarat masa kerja, Ahmad Usman menyarankan agar tidak berkecil hati dan tetap mengikuti proses seleksi CPNS yang akan datang. Kesempatan ini masih terbuka lebar bagi mereka yang memenuhi syarat usia dan kualifikasi lainnya. Pendaftaran P3K 2024 ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi tenaga honor untuk mendapatkan status yang lebih baik sebagai ASN. Dengan menjadi P3K, diharapkan kesejahteraan dan keamanan kerja tenaga honorer dapat meningkat.
Usman juga menekankan pentingnya kesiapan administrasi dan dokumen bagi tenaga honorer yang akan mengikuti seleksi. Setiap calon harus memastikan bahwa semua persyaratan dan dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tenaga honorer diharapkan selalu memantau informasi terbaru mengenai pendaftaran dan proses seleksi P3K 2024 melalui kanal-kanal resmi pemerintah. Hal ini penting agar tidak ketinggalan informasi penting yang bisa mempengaruhi peluang mereka dalam seleksi. Pada tahap awal ini, pemerintah daerah berperan dalam mengusulkan nama-nama tenaga honorer yang memenuhi syarat. Selanjutnya, keputusan final mengenai jumlah dan nama-nama yang diterima sebagai P3K akan ditentukan oleh pemerintah pusat. Proses pendaftaran dan seleksi P3K 2024 menjadi salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan jumlah ASN dan di berbagai daerah. Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal. Honorer yang tidak memenuhi syarat masa kerja tetap memiliki peluang besar untuk berkarir di lingkungan ASN melalui jalur CPNS. Usman mengingatkan bahwa persiapan honorer yang matang dan informasi yang akurat adalah kunci untuk sukses dalam seleksi ini. Demikian informasi ini, Bapak Ibu, semoga dapat bermanfaat, yang artinya bagi Bapak Ibu yang belum ada di database BKN bisa mengikuti jalur umum, yaitu menjadi CPNS di tahun 2024 ini. Terima kasih.